Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, gimana kabarnya semua? Semoga sehat ya. Hari ini kita akan mempelajari materi baru tentang perceraian atau talak. Ada yang tahu perceraian itu apa? Jadi, perceraian kalau menurut bahasa itu berasal dari kata itlaq yang artinya adalah melepaskan atau meninggalkan. Kemudian kalau menurut istilah atau syara, talak adalah melepaskan ikatan perkawinan atau rusaknya hubungan perkawinan dengan menggunakan kata-kata. Kemudian perceraian dalam Islam itu memang boleh, tetapi tidak boleh digunakan sesukanya. Justru dengan pasangan suami istri yang bercerai akan muncul dampak yang akan diakibatkan. Oke, jadi di sini seperti ini. Ada banyak faktor yang menyebabkan rumah tangga pada masyarakat mengalami perceraian. Antara lain akibat menikah di usia dini atau berbeda keyakinan atau yang lainnya seperti itu ya. Jadi di Islam itu sudah diatur tentang tata cara untuk menyelesaikan persoalan dalam rumah tangga. Dan aturan penyelesaian tersebut adalah sebuah solusi dalam menghadapi permasalahan kehidupan rumah tangga. Dan kalau misalkan sudah sampai perceraian, itu berarti dilakukan karena sudah tidak mungkin untuk dilanjutkan kehidupan rumah tangganya. Dan memang solusi terbaiknya adalah cerai. Dan dasar hukum cerai itu ada dalam surah An-Nisa ayat 130. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in yatafarraqa yughnillahu kullam min sa'atihi wa kana Allahu wasi'an hakima. Artinya, dan jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas karunia-Nya, Maha Bijaksana. Kemudian ada hadis juga yang menerangkan tentang hukum cerai, yaitu abghadul halal ilallahi ta'ala at-talaq. Yang artinya, perkara halal yang dibenci Allah adalah talak. Jadi kalau merujuk dari hadis tersebut, maka hukum talak adalah makruh. Tetapi hukum ini bisa berubah dalam kondisi-kondisi tertentu. Yang pertama, hukum talak bisa menjadi wajib jika suami istri sering bertengkar dan tidak dapat didamaikan, yang mengakibatkan rusaknya kehidupan rumah tangga. Yang kedua, hukum talak bisa menjadi haram jika dengan terjadinya talak antara suami istri akan mendatangkan madorot yang lebih besar bagi kedua belah pihak. Kemudian kita masuk ke rukun dan syarat talak. Jadi rukun talak itu ada 3, yaitu suami, istri, dan lafadz atau ucapan talak. Kemudian dari ketiga ini ada syarat-syaratnya. Yang pertama, suami yang menjatuhkan talak. Syaratnya itu ya ada ikatan pernikahan yang sah dengan istri, balik, berakal, dan tidak dipaksa. Kemudian kalau istri syaratnya mempunyai ikatan pernikahan yang sah dengan suami. Kemudian ucapan talak ini harus jelas dan memang dimaksudkan untuk talak, atau niatnya memang diperuntukkan untuk bercerai gitu ya. Kita lanjutkan ke macam-macam talak. Yang pertama ditinjau dari proses menjatuhkan. Ada talak yang menggunakan ucapan, bisa sorry atau tegas, berarti ini to the point. Kamu saya cerai atau engkau tertalak. Kemudian ada yang dengan cara sindiran, berarti menggunakan ungkapan yang maknanya ini talak. Contoh, pulanglah engkau ke rumah orang tuamu, tapi ini harus disertai dengan niat mentalak ya. Kemudian yang kedua ada bisa talak dengan tulisan. Ini berarti berlaku bagi orang yang tidak bisa berbicara. Dan yang ketiga talak dengan isyarat. Hanya berlaku bagi orang yang tidak dapat berbicara dan menulis. Kemudian macam-macam talak ditinjau dari segi jumlahnya. Yang pertama ada talak 1, berarti ya talak yang pertama kali dijatuhkan suami kepada istri.
Kemudian talak 2 berarti yang dijatuhkan kedua kali, atau talak 3 yaitu talak yang dijatuhkan suami kepada istrinya untuk yang ketiga kali. Untuk talak 1 dan 2 ini suami boleh rujuk kepada istri selama istri masih dalam masa iddah atau iddahnya belum berakhir. Tapi kalau misalkan masa iddahnya sudah berakhir, maka jika mau balik lagi maka harus menggunakan akad yang baru dan menggunakan mahar yang baru juga. Kemudian kita lanjutkan pembahasan tentang macam-macam talak dari segi keadaan istri ya. Yang pertama ada talak sunni. Talak sunni yaitu talak yang dijatuhkan suami kepada istrinya yang sudah pernah digauli, dan pada saat menjatuhkan talak ini istrinya sedang suci dari haid, dan selama masa suci itu suaminya belum pernah menggauli. Atau keadaan kedua yaitu ketika istrinya sedang hamil dan kehamilannya ini sudah jelas memang benar-benar hamil. Kemudian ada talak bid'i. Talak bid'i adalah talak yang dijatuhkan suami kepada istrinya yang sudah pernah digauli, tapi ketika menjatuhkan ini istrinya dalam keadaan haid atau dalam keadaan suci, namun pada masa suci tersebut suaminya sudah pernah menggauli. Lanjut, untuk macam-macam talak yang ditinjau dari boleh tidaknya rujuk. Yang pertama ada talak raj'i. Talak raj'i adalah talak yang boleh untuk rujuk kembali saat istrinya ini masih dalam masa iddah. Dan misalkan istrinya sudah tidak dalam masa iddah, maka harus menggunakan akad nikah baru. Kemudian pada talak raj'i ini suami hanya bisa punya kesempatan ketika sudah mentalak istrinya sebanyak 1 atau 2 kali. Jika suami sudah menjatuhkan talaknya sebanyak 3 kali, maka di sini sudah masuk yang namanya talak bain ya. Kemudian untuk talak bain dibagi menjadi 2. Yang pertama talak bain sughra, yaitu talak yang menghilangkan kepemilikan mantan suami terhadap mantan istri, tetapi tidak menghilangkan kebolehan mantan suami untuk rujuk dengan melakukan akad nikah ulang. Kalau talak bain kubro adalah talak 3, di mana mantan suami ini sudah tidak boleh rujuk kembali, kecuali jika mantan istrinya ini sudah pernah menikah dengan laki-laki lain dan sudah digauli lalu diceraikan oleh suaminya yang kedua. Dan untuk pernikahan mantan istrinya dengan suami barunya ini tidak boleh ada rekayasa ya, jadi murni memang mereka melakukan pernikahan sesuai dengan syariat, tidak untuk diguna-guna atau nikah tahlil agar si mantan istrinya ini bisa kembali ke mantan suaminya. Oke, terima kasih. Sekian untuk pembelajaran perceraian atau talak hari ini, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.